Baik, selamat pagi Pak Oberlin. Selamat pagi, Ibu. Iya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya pagi ini ya. Jadi, kita kembali lagi Pak Oberlin. Jadi, agenda kita hari ini itu adalah, coaching. Jadi, untuk kali ini coaching kita yang agenda coaching coaching kita ini 15 menit ke depan ya, Pak, ya. Jadi Baik, di Bu. sini, saya akan mencoba untuk, kira-kira Bapak ada kira-kira, masalah atau apa yang ingin diperbincangkan dengan saya akan berusaha untuk mendengarkan. Jadi, apa nih Pak kira-kira yang Bapak rasakan, ketika mengikuti program guru penggerak ini yang Bapak rasakan? Atau apa kira-kira yang, ingin Bapak sampaikan? Selama mengikuti guru praktik pengajar ini, Bu, atau guru penggerak ini, sedikit saya punya kendala masalah waktu. Contohnya untuk pembagian waktu untuk sekolah dan juga untuk waktu untuk mengikuti eh, eh, Google Meet atau webinar yang disampaikan oleh fasilitator kita atau narasumber kita, Bu. Iya, baik ya, Pak, ya. Jadi, agenda kita berarti hari ini adalah, kita mau membicarakan mengenai waktu yang Bapak bingung itu untuk membaginya secara baik gitu ya, karena Bapak harus mengikuti, pembekalan ini, tapi juga harus, dengan tanggung jawab Bapak yang ada di sekolah, begitu ya, Pak, ya? Iya, Bu. Berarti iya, baik itu agendanya. Jadi, nanti tujuan yang akan didapat berarti nanti, yang akhirnya Bapak nanti ingin seperti apa, membagi waktu yang baik begitu ya, Pak, kira-kira ya? Iya. Nah, baik, selanjutnya, Pak, tujuan sudah kita dapat. Nah, yang selanjutnya adalah coba, kalau menurut Bapak tadi waktu yang Bapak, katakan tadi tidak bisa membagi dengan baik. Kira-kira Pak, situasinya itu sekarang seperti apa? Maksudnya, eee, kenapa hal tersebut menjadi hal yang sangat sulit untuk Bapak itu, situasinya sekarang seperti apa kira-kira Pak? Misalnya, Bu, dalam hal pembagian waktu, Bu, misalnya di sekolah itu kan terkadang ada saja tamu yang harus bertemu dengan kepala sekolah yang harus dihandle oleh kepala sekolah, apalagi dengan waktu yang cukup lama sama kita ini ya, Bu, ya, 15 hari, dan itu satu kendala menghadapi orang tua siswa yang harus ketemu dengan kepala sekolah, menghadapi guru yang berkas-berkas guru itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi pembagian waktu itu yang bagi saya agak sedikit kewalahan saya dalam mengikuti webinar ini, Ibu. Begitu ya, Pak, ya. Berarti yang paling mempengaruhi adalah ketika ada, ibaratnya maaf cakap, pihak ketiga gitu ya, Pak, ya, seperti orang tua atau apa ya, gitu ya, Pak, ya? Ya, Baik, jadi Pak, menurut Bapak kira-kira nih, kan Bapak juga udah tahu penyebabnya apa dan mempengaruhinya itu seperti apa. Jadi kira-kira untuk membuat hal tersebut itu, ibaratnya kalau bisa kita bilang biar nanti selaras sampai dengan tujuan akhir, itu kira-kira Bapak ada membuat gagasan seperti apa? Maksudnya apa, untuk Bu? kira-kira, ada nggak gagasan Bapak untuk membuat hal tersebut itu menjadi, ya bisa terkoordinir dengan baik gitu, Pak? Eh, Pada dasarnya dulu, Bu, yang artinya mengikuti webinar daripada guru praktik pengajar praktik ini, Bu, saya jadikan sebagai kegiatan utama, Bu, sebagai kegiatan utama dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti kegiatan webinar ini sehingga saya juga tidak ketinggalan termasuk dalam
mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di LMS dan juga yang ada di refleksi, Bu. Ya, ya, baik Pak. Jadi Pak, menurut Bapak, apa itu kira-kira itu Pak yang harus disiapkan agar tadi kegiatan pembekalan ini berjalan dengan baik, kegiatan Bapak di sekolah berjalan dengan baik, itu kira-kira sebelum Bapak melanjutkan pembekalan ini itu kira-kira apa yang Bapak siapkan terlebih dahulu? Misalnya apakah di sarana, prasarana itu seperti apa kira-kira? Sebelum saya mengikuti webinar ini, Bu, saya sudah memanggil 4 orang wakil kepala sekolah di sekolah saya untuk bisa menghandle daripada tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti Bapak apa ya ibaratnya meminta tolong kepada anggota Bapak, jadi agar nanti tugas-tugas Bapak itu bisa, kalau misalnya Bapak nanti di pembekalan ini memang tidak bisa untuk ditinggalkan, maka nanti bisa dihandle oleh anggota Bapak gitu ya Pak ya? Begitu, iya Ibu. Berarti yang bisa ini kan ibaratnya Bapak udah melakukan langkah tersebut. Nah, yang bisa memastikan hal itu berjalan itu seperti apa, Pak? Maksudnya kan Bapak kan sudah apa ya, memberi tugas tuh kepada PKS Bapak semuanya. Nah, bagaimana cara Bapak itu untuk memastikan hal tersebut berjalan gitu? Walaupun sudah saya berikan penugasan full kepada mereka selama saya mengikuti webinar ini, Ibu, dan tetap juga saya memantau. Makanya kadang-kadang kalau kegiatan ini kadang saya off kamera, Bu. Jadi kadang-kadang saya memantau untuk memastikan bahwa proses kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik. Yang dimana ada 4 orang wakil kepala sekolah saya. Artinya saya ingatkan mereka kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak bisa mereka tuntaskan, Ibu. Seperti itu. Iya. Berarti dengan cara itu Bapak berusaha memastikannya ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak kira-kira apa kriteria hal tersebut berjalan dengan baik atau sesuai yang dengan Bapak inginkan? Kriterianya kira-kira seperti apa Pak? Apanya, Bu? Kan tadi kan Bapak bilang kalaupun misalnya nanti anggota Bapak itu sudah menjalankan dengan baik, agar pembekalan itu berjalan dengan baik juga. Nah, kriterianya itu seperti apa? Apakah ketika ada tadi Bapak bilang ketika ada tamu maka langsung nanti ditanggapi oleh PKS lain atau gimana itu kriteria keberhasilan yang menurut Bapak itu seperti apa? Berhasil terwujud yang pembelajaran pembekalan yang baik itu. Ada beberapa kriteria yang saya harapkan, Bu. Misalnya dari Wakasek Kurikulum, saya mengharapkan bahwa dia mengingatkan seluruh guru-guru di sekolah itu masuk di dalam kelas, sehingga suasana kelas bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak menimbulkan daripada masalah-masalah. Apalagi di tingkat SMK ini, Bu ya, anak-anaknya sangat sensitif sekali. Karena saya perhatikan tingkat kebandelan anak SMK ini lebih bandel dari anak SMA, Bu. Karena mereka lebih ke prakteknya, jadi sehingga mempengaruhi daripada psikologi si anak, Bu ya. Karena mereka lebih cakap untuk bisa terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi sedikit agak sedikit kalau misalnya kita melakukan pembiaran terhadap anak-anak SMK ini, Bu, maka mereka akan tingkat kemandilan semakin menjadi-jadi, Bu. Jadi intinya saya memastikan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa seluruh guru itu wajib masuk di dalam kelas, Bu. Ya, baik. Jadi kalau itu tadi adalah kriteria ketercapaian Bapak di sekolah. Nah, kalau kriteria ketercapaian Bapak untuk pembekalan ini seperti apa kira-kira? Oke, Bu. Untuk ketercapaian dalam kegiatan webinar ini, Bu, yang intinya bagi saya bahwa setidaknya 90% saya mengikuti webinar ini. Iya. Jadi bagi saya itu kalau 90% saya mengikuti webinar, baik dia melalui Google Meet maupun melalui Zoom, saya sudah mengikutinya, maka itu suatu keberhasilan bagi saya. Dan seterusnya, semua tugas-tugas bisa saya
kerjakan dengan baik. Itu saja kriteria daripada keberhasilan saya dalam mengikuti webinar ini, Ibu. Iya, berarti kita sudah tahu ya Pak ya kira-kira apa yang jadi ininya. Nah, yang selanjutnya Pak, kan ini kan tadi kita ibaratnya sudah mulai dari masalah yang ada, kemudian kita menggali kira-kira potensi yang ada di sekolah Bapak apa, kemudian bagaimana caranya hal tersebut bisa untuk apa ya, memacu keberhasilan Bapak di kegiatan ini. Nah, kira-kira setelah kita melakukan sesi ini Pak, kira-kira dari yang kita sudah bicarakan tadi, berarti alternatif-alternatif yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Selama mengikuti webinar maksud Ibu ya? Atau? Iya, jadi alternatifnya apa? Jadi kalau misalnya tadi kan ada tamu, bisa Bapak ceritakan lagi. Jadi itu yang menjadi hal yang penting mungkin ya. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak sebagai kepala sekolah ketika ada yang perlu diapain, maka seperti apa kira-kira alternatifnya? Kalau Bapak pas berhalangan itu nanti seperti apa Bapak yang akan Bapak lakukan? Baik Bu. Contohnya Bu, saya lagi mengikuti webinar pada saat ini. Misalnya ada tamu. Contohnya kalau memang bisa dihandle oleh para wakasek saya, karena di sekolah saya ada 4 orang wakil kepala sekolah, maka saya sampaikan kepada mereka beberapa poin-poin yang harus disampaikan kepada tamu yang datang di sekolah. Yang intinya biar visi misi kami sama Bu, jangan nanti berbeda yang disampaikan oleh para wakasek saya Bu, seperti itu. Ya, berarti Bapak sudah tahu lah ya meminta dukungannya ke siapa ya Pak ya. Iya. Jadi kita sampai ke sesi ini Pak, kesimpulan. Jadi maksudnya gini Pak, dari yang tadi sudah kita bicarakan, kira-kira kalau menurut Bapak kesimpulannya itu seperti apa maksudnya dari kejadian-kejadian ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil daripada kegiatan webinar ini Bu, selama ini sudah hari ke-11 ya Bu ya, kesimpulan. Iya. Yang intinya saya sebagai kepala sekolah harus bijaksana dalam membagi waktu Bu. Yang intinya saya berikan waktu saya full untuk mengikuti webinar, dan saya berikan juga waktu saya full untuk sekolah. Yang intinya jangan hanya gara-gara saya mengikuti webinar yang 15 hari ini nanti akan terjadi kekacauan di sekolah yang saya pimpin Bu. Yang intinya bisa saya imbangkan. Dan pada dasarnya bahwa kegiatan webinar ini menjadi hal prioritas bagi saya, Bu. Iya. Jadi mungkin saya sangat menyetujui apa yang Bapak lakukan ya Pak ya. Jadi kita selain mengikuti pembekalan ini dengan baik, tapi kita juga harus dengan menjalankan tugas kita di tempat kerja kita dengan baik juga ya Pak ya. Iya. Baik Pak, jadi itu ya yang menjadi sesi coaching kita hari ini. Semoga dari sesi coaching kita hari ini Bapak akhirnya mengetahui apa yang langkah selanjutnya yang harus Bapak lakukan agar tercipta suasana yang baik antara pembekalan ini dengan di sekolah Bapak. Kegiatan di sekolah. Iya, terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi Ya, Pak. sama-sama.